Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayatul ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Kita hormati Bapak RW, Bapak adik keluarga lebih baik, seterusnya seluruh pengurus, kemudian majelis guru dari Rumah Tahfiz Ansarullah, dan terima sekali kepada anak kami semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan melepaskan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Karena malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih menjaga, memelihara kita. Allah masih melindungi kita. Maka tidak lain tentunya kita bersyukur kepada Allah. Berkat rahmat dan nikmat Allah, kita bisa berkumpul malam ini dalam rangka bertakziah. Takziah artinya adalah menghibur. Masurang awaknya memberikan situasi dingin. Sebuah yang meninggalnya salah seorang orang tua kita di tempat ini. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita semua, dengan doa ustaz-ustaz kita semua, mudah-mudahan beliau yang telah meninggalkan kita ini mendapatkan namanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi anak Pak semua, ketika mendengar nama Nabi itu sambung ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, siapa bersalawat kepadaku satu kali saja, itu dia akan dapatkan yang pertama apa? Dia dapatkan 10 kali Allah bersalawat pada kita. Ya Allah langsung itu tersebut nama Rasul, Allah langsung bersalawat. Artinya apa? Memberikan ucapan selamat untuk kita. Kenapa? Kita telah menyebut nama kekasih Allah. Allah sangat mencintai. Yang kedua kata Rasul, siapa menyebut nama Rasul itu berselawat, maka bertambahlah namanya asyara hasanah, bertambah 10 kebaikannya. Dua. Yang ketiga, siapa salawat ke Nabi, maka Allah angkat 10 dosanya. Asyara say'ah, 10 dosanya diangkat oleh Allah. Yang keempat, dia nanti akan diangkat 10 derajat. Dengan bayangkan derajat itu sama orang yang di sekolah Celsius. Nah, itu luar biasa. Satu derajat antara bumi julangi kan itu sederajat itu. Bayangkan 10 derajat itu ke atasnya. Luar biasa. Nah, nanti di akhirat, ya, orang bersalawat ke Nabi itu nanti akan dapat syafaat dari Nabi kita. Ketika nanti kita, ya namanya di mizan, ditimbang amal kita, Nabi nanti akan berdoa, ya Allah, tolong beratkan timbangan kebaikan. Kenapa? Orang yang sering menyebut nama aku, ya Allah. Nabi akan doakan kita. Ketika nanti di sirat, di jembatan yang halus itu, setiap kita akan meniti di sana. Kata Nabi, dari 1000 orang nanti hanya 1 yang selamat. Bayangkan apa semua 1000 orang nanti meniti di sirat itu, jembatan yang halus itu.
Hanya satu yang selamat. Selebihnya dia akan masuk neraka. Siapa yang satu itu? Di antaranya adalah orang yang sering bersalat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya ya beruntunglah orang yang sering bersalawat ke Nabi itu. Kenapa? Nanti Nabi akan doakan kita, ya Allah, yang meniti itu ya Allah, itu umatku ya Allah. Dia sering menyebut namaku ya Allah. Nabi doakan kita. Inilah Bapak semua, makanya mari kita biasakan setiap dengar nama Nabi, sambunglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Ustadz, guru-guru kita, anak-anak semuanya dan ahlu bait. Pertama, tentu kita turut berduka cita, turut bersungkawa meninggalnya salah seorang orang tua kita di tempat ini, di tempat yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Nah, ini tempat yang istimewa. Kenapa istimewa? Bismillah, Al-Quran diajarkan, dihafal, diamalkan, dan dikembangkan. Itu tempatnya mulianya. Mulia tempatnya. Jadi mudah-mudahan yang ditalkinkan oleh para ustadz kita, dibimbing beliau untuk akan meninggal, maka ucapan terakhir kata Nabi, siapa yang terakhir kalimatnya baca kalimat La ilaha illallah, dakhala jannah. Siapa yang terakhir kali ucapannya nanti itu akan meninggal, kalimat yang istimewa itu nanti apa kata Nabi? Masuk surga. Masuk surga. Ya, makanya Nanda semua, kalimat itu kalimat istimewa benar. Andaikan kalimat itu ditimbang, nak, ditimbang pula bumi ini, lebih berat pada bumi ini, nak. Kalimat istimewa. Itu namanya ucapannya kalimat tahlil, la ilaha illallah. Artinya apa tuh, nak? Tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Yang ilah kita hanya Allah. Selain Allah, ya itu tidak ilah. Masukkan ke hati kita, nak. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, dibesarkan, diagung, hanyalah Allah saja. Masukkan ke hati kita, nak. Nah, kalau sudah tertancap di hati kita, nak, kita akan besarkan Allah. Ketika Allah panggil kita dengan lafaz Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, besarkan Allah. Nah, siapa yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, Allah akan muliakan mereka. Allah akan muliakan kita. Nah, inilah yang sering Pak sampaikan kepada anak-anak Bapak ini di sekolah dulu. Ketika azan dikumandangkan, segeralah menghadap Allah. Allah pasti akan mencintai. Allah akan cinta sama kita. Malah Allah rindu sama kita. Itu makanya ketika orang yang alim itu akan meninggal tuh, datang malaikat Israel akan mencabut nyawanya. Ya. Semua anggota tubuhnya akan keberatan. Kenapa keberatan? Ya karena dia pingin, ya, agar rohnya tadi dicabut. Allah ridho. Sehingga ketika malaikat mau cabut tadi, semua akan keberatan. Dicabut arah mata, keberatan. Malaikat kok arah mata kok cabut? Matanya sering lihat ayat-ayat Allah, keberatan matanya. Cabut arah kaki, kaki juga keberatan. Kenapa arah kaki ya malaikat? Sedangkan kakinya selalu melangkah ke rumah Allah, bermunajat kepada Allah, keberatan kakinya. Semua keberatan. Makanya malaikat lapor sama Allah, ya Allah, mana cabut rohnya? Semua keberatan ya Allah. Apa kata Allah? Malaikat Israel, tuliskan namaku di tangan orang yang akan meninggal. Tuliskan namaku di tangannya. Turun malaikat, dituliskan nama Allah di tangan orang yang akan meninggal tadi. Lalu dia baca Allah. Ini apa semua kata orang tadi, ya Allah, aku rindu sama engkau ya Allah. Aku rindu sama engkau ya Allah. Arah manapun roh dicabut, aku ridha ya Allah. Akhirnya semua Allah cabut rohnya lewat apa? Lewat anggota tubuhnya yang paling banyak amalnya. Menjadi lewat lisannya. Dia sering berzikir, sering baca Quran.
lewat lisannya mungkin amalnya terbanyak, dan itulah nanti amal yang Allah akan cabut amalnya, rohnya. Dalam hadis Nabi dikatakan roh orang baik itu nanti rohnya harum rohnya nak. Malaikat yang bawa tadi juga membawa kain kapan dari langit, rohnya dibungkus dengan kain kapan yang harum pula. Kemudian dibawa terbang menghadap Allah nak ke langit sana. Sampai langit pertama, apa kata malaikat penjaga langit? Wahai malaikat, ini roh siapa? Ini rohnya si fulan, katakan namanya si fulan. Oh, kenapa harus ke rohnya? Dia adalah orang yang ahli Quran. Dia orang yang ahli salat, dia ahli ibadah, dekat kepada Allah. Akhirnya Allah bukakan pintu langit. Apa ucapan malaikat? Salam, selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu, kenapa? Ini berkat kesabaran kamu. Nak bapak sabar mengaji, sabar sekolah, sabar menghafalnya, keluarga yang ditinggalkan demi musibah dia sabar, itu luar biasa. Nanti apa ucapan malaikat nanti? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu, ini berkah kesabaran kamu, kata malaikat. Rohnya nak terus menghadap Allah. Terus menghadap Allah. Nanti namanya laporan pertanggungjawaban. Bagaimana pulang selama di bumi? Ya Allah, aku masih fitrah ya Allah. Aku masih bersih ya Allah. Nanti Allah perintahkan, malaikat, bawa rohnya antarkan ke kuburnya sebentar. Ibu malaikatnya, rohnya diantarkan ke kuburnya. Yang jasadnya, yang badan kasarnya itu sudah dimandikan, sudah dikapani, dipocongnya, sudah itulah disalatkan, diantarkan ke kubur, masuk ke liang lahat, ditebur dengan tanah, kemudian sudah datang dengan tanah, kemudian orang sudah berangkat 7 langkah di kuburnya, nanti datanglah malaikat mungkar junangkir akan bertanya, bangunkan dek malaikat, bangun wahai fulan, bangun fulan. Kemudian pertama nanti Allah tanya, mereka tanya, hai fulan, ini gambar siapa? Pertama diberikan gambar, gambar siapa ini fulan? Ini gambarnya Muhammad Rasulullah. Kenapa kau kenal sama Muhammad? Gimana kenal sama Muhammad? Kamu kan yang ketemu sama Muhammad. Kata dia, aku kenal sama Muhammad lewat warisannya. Apa warisannya? Al-Quranul Karim. Lepas tanya pertanyaan mana? Berikutnya apa? Ma Rabbuka. Fulan, siapa Tuhanmu? Allah Rabbu. Ma Nabiyuka? Muhammad Rasulullah. Ma kita buka, apa kitab sucimu? Al-Quranul Karim. Ma kiblatuka, kemana kiblatmu? Ka'bah Baitullah. Lapeh tanya, istimewa. Kenapa nanti datang seruan? Mereka ribuan penjaga surga, bukakan pintu surga, perlihatkan nanti tempatnya di surga. Subhanallah, luar biasa nak. Sudah tempat di surga. Subhanallah, luar biasa. Nanti fulan akan berkata, ya Allah, tolong segerakan kiamat ya Allah. Kenapa? Saya ingin masuk surgamu, saya ingin bertemu dengan engkau ya Allah. Tolong segerakan kiamat ya Allah. Luar biasa nak. Nanti apa kata kubur? Fulan, ya nak, sekarang istirahat, kemudian istirahat dulu sini di kubur ini. Kuburnya tidak apa semua, ternyata kuburnya akan meluas. Lapang kubur. Berapa lapangnya? Agak dari bukit nama jelek ke bawah. Wah, luar biasa. Lapang, terang, cahaya di surga. Nah, kenapa ini amalnya nak? Sehingga datanglah temannya. Kamu siapa? Saya kan teman kamu. Siapa kamu? Saya salat kamu. Saya puasa kamu. Saya baca Quran kamu. Saya akhlak kamu yang terbaik. Saya teman saudara kamu. Wah, punya teman nak di kubur nak. Tidak kesepian nak. Kenapa? Amalnya itu teman nanti di surga, teman di kubur. Kubur itu tidak lama, hanya sebentar, saja sebentar. Berapa sebentarnya? Ibaratnya nak wak sedang menonton TV tak kalau sebentar, nak kan tidak lama, hanya sebentar kubur, sebentar. Sudah datang hari berbangkit nak. Datang hari berbangkit, luar biasa nak. Atau makanya ada nampak semua Ahlul Bait ya.
Ya kita bersyukur. Nah, beliau almarhum yang meninggalkan tempat yang istimewa ini, ya, tempat belajarnya anak-anak kita. Selagi masih dibaca Quran di sini, ya, mulai dihafal Quran, maka itu pahalanya akan mengalirlah kepada almarhum. Kenapa ini termasuk jasa beliau ini? Termasuk jasa beliau. Luar biasa. Nah, makanya walaupun kita berduka, di sisi lain ada rasa kebahagiaan kita. Kenapa? Beliau dilepas dengan orang-orang baik, bersama dengan orang-orang baik. Yang ada ke sini juga orang-orang baik. Nah, doanya orang-orang baik. Nah, makanya Allah pastikan 4 kelompok dijamin ke surga. Siapa itu? Pertama, minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua siapa lagi? Namanya siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur, dia beriman kepada Allah. Dia jujur, dia benar, dia tegakkan kebenaran. Dia perjuangkan kebenaran, siddiqin, surga. Yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid, mati di medan juang menaikkan agama Islam, seperti saudara kita di Palestina itu. Enak, mati dia sedang syahid, surga buat mereka. Siapa lagi? Yang keempat, wassalihin, orang-orang yang saleh. Bapaknya saleh, ibunya saleh, anak-anaknya saleh, nanti kubur bareng di surga kembali. Kembali ke surga. Dia nak bapak, dia nak saleh. Doa kamu makbul. Jika kita salat, kita baca tuh, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu nak doa orang saleh itu. Anak bapak saleh. Nah, orang tuanya saleh akan dapat doa. Setiap kita salat dapat doa langsung orang tua kita. Langsung dapat doa orang tua kita. Apa syaratnya? Saleh. Nah, Pak semua, apa tanda saleh itu? Dalam surat Ali Imran 13 sudah katakan, tanda saleh itu adalah yang pertama, orangnya jujur, tidak pendusta, tidak pembohong, jujur, tanda saleh. Apalagi yang kedua tandanya, mereka selalu baca Quran, itu tanda saleh. Di orang yang rajin baca Quran, itu tanda saleh. Ketiga apa? Wahum yasjudun, mereka sujud, mereka rajin salat, itu tanda saleh. Tanda saleh. Jadi makanya keluarga yang ditinggalkan, walaupun kita berduka, namun yakinlah, mudah-mudahan yang kesalehan almarhum ini bekal beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tinggalkan ya generasi yang saleh-saleh ini, mudah-mudahan dari doa-doa kita semua, bacaan Quran kita semua ini, para ustaz kita, insyaallah akan mengajar pahalanya untuk beliau. Kenapa? Orang yang telah berjasa untuk kebaikan, maka dia tetap akan menikmati kebaikan dari orang yang baik. Nah, makanya untuk itu kita berharap ya doa-doa kita semua, doa para ustaz, doa dari anak-anak Pak semuanya. Ini apalagi keluarga yang ditinggalkan, ini luar biasa sekali. Makanya untuk itu, pertama ada keluarga yang ditinggalkan, tentu kita sikapi dengan sabar. Yang kedua, kita yang tinggal, termasuk anak-anak Pak semua, marilah ujung kehidupan kita nanti, ujungnya adalah kematian. Semua kita nanti akan masuk kubur. Oleh sekarang nak yang COVID ini, kita sudah lihat sekarang ini, banyak nak kematian hari ini nak semua. Makanya ketika ada kematian, kalau kita beriman kepada Allah, ya, apalagi kita belajar, apalagi kita menghafal Quran, orang menuntut ilmu itu dia sedang berjihad. Andaikan dia mati, syahid matinya. Itu syahid itu. Dia jangan takut nak bapak ini belajar. Takut aja corona. Jangan takut, hanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jangan takut pada coronanya. Lo takut pada COVID-nya, iman kita bermasalah. Kita hanya takut kepada Allah. Kenapa? Allah sudah cantumkan siaran kasaki, siaran kane corona. Allah sudah cantumkan di luar sudah ada, daftar sudah ada. Lalu daftarnya sudah. Yang penting kita jaga kesehatan kita, jaga imun tubuh kita. Mang ya perlu. Nah, ya, kalau pakai masker silakan, itu menjaga demi kesehatan kita. Yang penting apa? Iman kita. Kita hanya takut kepada Allah.
Siang takut kepada Allah, Allah tanamkan di hatinya apa namanya ketenangan. Piko takut ke makhluk, kita akan resah. Takut apa nih? Takut ya pulang nanti. Takut hanya kepada Allah. Jangan takut pada makhluknya, takut kepada Allah. Allah akan tanamkan sakinah di hati kita. Nah, kemudian dapat semuanya. Gak perlu Pak sampaikan. Apa syaratnya ya agar kita pintar? Syarat pintar itu Pak semua, salah satunya apa? Hari-hari kita segala perbuatan dosa jauhi. Dan apalagi jangan suka memakan yang haram. Ya, satu kali ya Imam Syafi'i, dia seorang ahli Quran, itu dia sudah hafal Quran. Satu kali hilang hafalannya, dia mulai pelupa. Kok begini ya? Kenapa saya pelupa hari ini? Lalu dia tanya istrinya, istriku, apa yang kau berikan sama aku? Kenapa aku pelupa? Hilang hafalanku. Rupanya tanyakan sama gurunya, guru, akhir ini saya mulai pelupa, hafalan saya mulai hilang. Kata gurunya, coba periksa, apa dosa kamu? Apa kesalahan kamu? Kata gurunya sama Imam Syafi'i ini, rasanya nggak ada. Saya nggak ada kesalahan. Apa yang kamu makan? Coba periksa. Rasanya saya makan nggak ada yang haram. Halal semua. Coba tanya istri kamu. Tanya istrinya. Tuh, yang bu masak tiap hari itu ada nggak yang haram? Nggak ada. Coba periksa dulu. Rupanya istrinya periksa. Oh, rupanya dia teringat sayur yang kemarin dimasak itu rupanya diambil di belakang rumah. Itu sayurnya letaknya batas dengan tetangga sebelah. Berarti yang berdua, yang punya saya berdua, dan dia sendiri. Dia ambil tempat tetangga sebelah. Rupanya akhirnya dimohonkanlah pada tetangga, Bu, kemarin saya ambil sayur belakang rumah, Bu. Itu kan tumbuhnya kan di belakang rumah, itu kan kita berdua punya. Kenapa letaknya di batas tanah kita? Kata ibu sebelah, oh enggak apa-apa, sedikit masa saya relakan. Rupanya sudah ada kerelaan dari keluarga tadi, ternyata apa? Kembalilah ingatannya, hafalannya bagus kembali. Ya, makanya anak Pak semua untuk menghafal, untuk cara apa syaratnya? Hindarkan yang diharamkan oleh Allah, termasuk menonton yang tidak bagus. Makin sering kamu tonton yang tidak bagus, maka hafalan kamu tidak akan bertahan lama. Apalagi mengambil milik orang lain. Aduh kepian dapik di jalan, aduh jambu orang gua ambil, itu akan hilang hafalan kita, tidak akan bertahan lama. Ya apa syaratnya? Anak Pak, supaya bagus hafalannya, tidak lupa-lupa, tetap bertahan dalam ingatan kita. Yang pertama, segala perbuatan dosa tinggalkan. Yang kedua, yang diharamkan Allah tinggalkan. Termasuk yang ragu-ragu, yang subhat. Ya, apa contoh ragu-ragu? Uang kita hilang 5.000. Mahal, mereka hilang berlanjut. Tahu-tahu di jalan dapat uang PT 5.000. Mungkin ikut. Tapi awak tak tahu, tiba pinjau tidak ambil salah kau. Apa lagi? Jangan tu ragu-ragu. Jangan ambil dah. Jangan ambil. Kalaupun dia ambil, selamatkan silakan. Ya, masukkan di kotak infak masjid, niatkan pahalanya untuk orang punya duit, silakan. Tapi kita ambil, ganti uang kita yang hilang kita belanjakan, tidak boleh. Nah itu dapat semua, apalagi kita bisa jadi kacau nanti dapat semua. Jadi makanya untuk itu kepada anda semua, agar ilmu itu berkah, Quran itu akan menolong kita di akhirat nanti. Seperti nanti apa namanya? Syafaat Al-Quran. Nanti Quran akan datang nanti menghadap Allah. Dia lapor, ya Allah, sini Quran dibaca oleh ini anak ini Allah. Makanya di Quran akan datang di syafaat. Nah, makanya nampak semua apa syaratnya? Bajilah baca Quran. Dan apa lagi? Ulang-ulang syaratnya sabar. Sabar. Jangan pernah mengeluh. Aku nak dapat, kalau dia dapat, kawan nak dapat. Jangan pernah mengeluh nak. Pokoknya sabar. Apa terus, apa terus. Kenapa semua nanti Allah akan tolong. Kenapa? Orang yang dekat kepada Allah, Allah akan muliakan, Allah akan mudahkan kita. Sering kamu dengar tuh, ada orang tua, sudah tua dia, tapi saking semangatnya dia bisa 30 juz. Kenapa? Yang penting